Lebih kayak gitu. Jadi kalau menurut gue brand value tetap penting, brand apapun, tapi balik lagi produk lo harus benar-benar bagus. Terus menurut gue jujur, be authentic zaman sekarang tuh penting, genuine tuh penting, produk lo yang benar-benar bagus. Make sure yang lo targetin orangnya udah tahu barang lo. Kalau enggak ya bukan hoki-hokian ya syukur. Bukan berarti lo jago marketingnya, lo hoki aja ketemu orang pas beli gitu kan, ibaratnya kalau kayak gitu. Welcome to Level Up Podcast. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang backgroundnya luar biasa banget. Kenalin, di sini ada Andra Winatama. Mungkin Andra bisa kenalin diri sedikit dulu. Iya, halo, nama saya Andra Winatama. Saya sekarang sebagai salah satu co-founder dan Chief Growth Officer di DNVB Nusantara, yaitu company D2C Focus yang membawahi beberapa brand fashion dan lifestyle. Mungkin ada beberapa yang teman-teman udah kenal, ada beberapa yang masih baru gitu. Itu sih. Satu yang sering dipakai Pak Menteri itu ya? Ya, satunya kalau tahu Telusur Kultur itu salah satunya yang sedang kita garap ya. Keren banget. Waktu itu ngeliat lagi acara gitu, terus kayak emang jaket gitu kan ya, bikin jaket, terus ada gambar Soekarno-nya, ada gambar Indonesia batik-batik atau kayak motif-motif Nusantara gitu ya. Kemeja printed sih fokusnya, tapi itu ya pokoknya sebagian besar kerja keras tim kita. Saya sih cuma bantu mengarahkan aja intinya. Gua kenal sama Andra ini di Gojek waktu itu. Andra waktu itu di Gojek bantuin ini ya, hiring driver pakai performance marketing ya Andra ya. Jadi, tapi sebetulnya Andra sudah mulai karir ya, udah lama ya Andra ya. Sebelum itu juga udah panjang karirnya gitu. Bahkan dulu denger-denger tuh dulu mulainya sebetulnya bukan performance marketing tapi di bank ya. Iya, jadi kalau cerita karir kayak interview kerja nih ya. Jadi kalau karir saya dulu, awalnya sih gue tuh kan kuliah ekonomi di Unpad. Kuliah ekonomi Unpad, studi pembangunan ya, ngomonginnya statistik makro mikroekonomi. Jadi temen-temen tuh waktu lulus kerja ya semua peers gue pasti ngomonginnya ya kerja di bank. Jadi akhirnya gue kerja di bank dulu, BTPN waktu itu jadi ya MT-MT-an lah gitu kan. Cuman ya setelah 1-2 tahun kayaknya nggak emang bukan jiwanya di situ. Jadi setelah itu makanya masuk ke dunia retail dulu, karena gue emang sukanya retail sama brand marketing gitu-gitu kan. Masuk ke retail di hardware, ngurusin segala macem lah untuk launch produk dan lain-lain. Tapi yang beneran ngerasa gue mulai di industri digital atau tech startup banget itu waktu di Lazada. Waktu itu Lazada 2012 awal, waktu masuk Lazada itu startup banget. Kalau Lazada sekarang kayaknya wah gede dan lain-lain. Waktu masuk itu dia masih startup banget. Gue jadi interview tuh di stool bangku anak TK, saking nggak ada kursinya. Jadi kantornya tuh rumah. Mereka baru mulai, terus ya udah interview. Kan dia dulu masih Jerman company ya yang investmentnya gitu. Jadi pas masuk tuh duduknya di bangku. Tapi emang bule-bule kayak ini apaan ya company gitu. Cuman pas gue ngeliat waktu itu kan belum zaman Amazon gede. Maksudnya zaman Amazon udah gede di US, tapi di Indonesia belum ada e-commerce yang gede. Setelah Multiply tutup waktu itu 2000. Kau tahu zamannya Multiply tua banget. Multiply. Pakai Multiply ada deh zaman dulu e-commerce ya Bineka gitu kan. Bineka Multiply tapi belum ada yang gede. Nah, Lazada itu yang punya ibaratnya visi gede lah waktu itu. Jadi gue gabung di situ jadi handling digital marketing, mostly paid marketing lah, performance marketing. Nah, dari situlah karir gue mulai bukan kebuka sih, karena waktu itu emang demand-nya masih supply-nya dikit kali ya untuk ekspor di situ. Ya udah masuklah ke Sephora. Waktu itu Sephora pun bentuknya sebenarnya startup namanya Luxola, di acquire. Jadi Sephora di regional di Singapura dan Indonesia gitu kan. Nah, abis dari Sephora, salah satu anak gue ada yang pindah ke Gojek. Nah itulah dia kenalin gue sama Gojek dan masuk di Gojek untuk handle growth and performance marketing. Sampai akhirnya bantu launch Gojek Thailand. Setelah itu di Google Indonesia untuk handling produk sambil start si bisnis ini yang sebenarnya udah duluan dijalanin sama temen gue, salah satu co-founder. Gue ibaratnya tengah-tengah lah, 2009, dia mulai dari 2018an, gue mulai 2019an lah baru masuk untuk bantuin di everything buat digital di DNVB itu gitu. Jadi sih luar biasa seperti itu sih. Wah, jadi dari bank habis itu
loncat ke digital marketing itu ke Lazada pertama. Dan Lazadanya juga waktu itu belum gede gitu ya. Terus habis itu ke Sephora, habis itu ke Gojek, Iya pindah-pindah. Cuman pindah-pindah. Ya buat anak mungkin ada yang nonton pindah-pindah tapi at least kalau mau pindah harus bikin sesuatu dulu gitu loh. Bukan pindah-pindah ini. Pindah-pindah karena bosan. Ada mission accomplish-nya lah ya. Ada mission accomplish-nya. Oke. Nah, dari background lo yang ceritanya panjang banget itu, gue jadi punya banyak pertanyaan yang gue penasaran, Indra. Gitu. Oke. Pertama, kenapa dulu tertarik buat masuk jurusan ekonomi? Waktu itu masuk jurusan ekonomi, sebenarnya gue tuh mestinya pengennya masuk IPA gitu kan. Cuman karena gue SMA-nya bandel, sering bolos, ini sama saja. Ya untungnya masih dapat negeri kan. Gue jadi di Unpad di ekonomi karena masih ada hitung-hitungnya. Gue seneng yang apa ya, bukan teknis kayak operation dan ada statistik dan matematika. Sebenarnya gue suka kayak hal kayak gitu. Cuman karena gue juga kuliahnya malas-malesan kali karena nyari duit dan lain-lain, itu juga nggak 100%. Tapi intinya sih gue masuk ekonomi itu karena suka gitu kan. Karena suka with the statistical matematik dan lain-lain gitu. Gitu sebenarnya karena suka itu. Dan ternyata menarik karena si ilmu-ilmu statistik atau terapan itu bisa dipakai untuk ngukur macam-macam kan, kalau di ekonomi makro, mikroekonomi, even though di statistik banyak assumption juga dimasukin, jadi kayak dinamis banget sih. Gue ngeliat bisa application of numbers, ilmu pasti, tapi dipadukan dengan ya behavior manusia sebenarnya. Benar. Gitu. Yes. Ya ilmu sosial tapi diukur gitu ya. Tapi diukur. Bukan betul. Kayak psikologi yang individual gitu kan. Yang ke-translate di digital marketing juga akhirnya gitu kan. Maksudnya kayak di ekonomi itu ilmu sosial tapi lo harus punya matrix yang bisa ngukur those social behavior dan lain-lain gitu kan. Itu sih yang seru. I see. Oh tapi dulu emang udah bisnis dari waktu sekolah? Mungkin bukan bisnis, nyari duit aja gitu. Ya kan namanya dari, ya gue keluarga sih sebenarnya di Jakarta gitu. Terus tapi kan kuliah di Bandung ngekos. Tapi tetap aja mahasiswa pas-pasan gitu kan. Tapi pengen ada duit tambahan lah gitu-gitu. Cuman dulu bisnisnya nggak ada hubungan sama sekali sama yang gue kerjain sekarang. Bisnisnya tuh kayak bikin blog-blog SEO. Biar dapat masang iklan AdSense gitu kan. Zaman dulu belum ada YouTube soalnya. Jadi kalau AdSense itu ya lu bikin blog, naruh iklan biar blog lu bisa dipasang iklan terus dapat duit dari situ. Paling kayak gitu-gitu. Sama ya adalah proyek-proyek bikin pameran, bantu teman-teman yang kayak gitu-gitu. Waktu kuliah sih kegiatannya banyak kayak gitu. Berarti itu sebenarnya adalah digital marketing experience pertama itu ya? Itu sebenarnya itu. Cuman ya belum ada tuh. Misalnya kalau gua kantoran belum ada tuh nyari, zaman dulu tuh belum ada nyari SEO spesialis misalnya gitu kan. Ya paling digital tuh apa bikin website ya udah sampai situ gitu kan. Nggak dioptimize nggak apa, dulu tuh belum ada lah. Itu tahun lama banget lah, pokoknya tahun 2003 2004. Even waktu itu kan tahun itu mah Facebook ya belum ada. Facebook tuh 2007 gue inget. 2007. Saya gue ngalamin excitementnya pas Facebook launch. Iya. Boomer banget kalau orang tahu masih ngomongin Facebook gitu. Tapi sekarang kan kalau lu pakai Facebook kayak digital boomer ibaratnya gitu kan. Tapi at least gue masih inget excitementnya. Facebook itu baru launch di Indonesia tuh orang-orang sukanya pakai kayak apa. Nah itu gue tuh sebelum itu ibaratnya. I see. Gitu. Gue jadi inspirasi nih, gue kayaknya harus cari kayak gitu-gituan apa ya? Apa gue jadi influencer TikTok kali ya? Iya jadi YouTuber, influencer TikTok. Ya anak sekarang mungkin kayak gitu ya, lebih kayak gitu. Dan learning bukan learning broker sih, adoption-nya juga lebih gampang. Kalau dulu kan gue harus belajar nyari-nyari forum yang bahasa Inggris gitu kan. Ini gimana sih ngetuk website itu apa, dan masih bentuknya masih nge-optimize HTML, CSS-nya kayak gimana kayak gitu. Kalau sekarang kan jadi influencer, udah lu bikin konten yang bagus dan hampir semua orang bisa lah mau belajar itu. Gampang jadi kreator lah ya. Jadi kreator tuh sekarang gampang. Berarti sebetulnya kalau gue simpulin sih, lu masuk ke dunia banking dulu itu sebetulnya aja. Apa ya, kayak transit doang gitu ya? Iya, transit. Ya, biar punya kerja aja dulu gitu kan, baru lulus biar punya kerja. Ya udah teman-teman gue kerja di bank karena lulusan gue dilihatnya kalau masuk bank gitu kan.
Kalau gue masuk brand apa gitu biasanya ya susah gitu karena gue nggak ada background marketing yang sekolahnya gitu kan. Ya. Dan dulu juga nggak ada sekolah marketing digital ya pasti. Digital sih belum ada, ya itu belum ada gitu. I see. Berarti kalau bisa dibilang lu tuh udah ngelihat potensi dari digital marketing sebelum orang tuh ngelihat itu, kebanyakan orang ngeliat itu ya nggak sih? Sebelum jadi mes. Sebenarnya karena gue ngelihat karena emang waktu itu yang dapat duit, yang bisa ngasilin duit itu mungkin ya orang-orang kecil, maksudnya SMI gitu kan, independen. Sedangkan corporate belum ngelihat ke situ kan, lebih karena itu aja sih. Once corporate ngelihat ke potensi digital marketing, ya udah industrinya pasti growing kan. Yang penting waktu itu, at least di Indonesia belum, di US sih mungkin udah ya, di Indonesia belum aja masa itu. Cuman kayak kan lumayan tuh dulu banking pasti kan jadi prominent industri lah ya sampai sekarang juga. Dan lo beneran berani loncat jadi profesional di digital marketing. Sebelum itu booming gitu. Dari mana lu punya keyakinan itu sih kalau ntar tuh digital marketing bakal booming sebelum company bakal ngelirik digital marketing gitu? Kalau dulu sih karena ngelihat ya suka baca-baca, suka nonton yang apa lagi yang US tuh industri apa yang lagi rame waktu itu kan Amazon. Amazon lah. Kalau yang e-commerce ya, e-commerce. Karena sebenarnya gue suka retail sama brand gitu kan, brand ya jualan apa, fashion lah, apalah, pokoknya brand, building a brand tuh kayak interesting banget gitu kan. B2C lah ya. D2C, waktu itu zamannya retail lah gitu kan. Retail. Gue ngeliat di US, Amazon udah ada, dan di Indonesia belum ada nih. Nah waktu itu makanya pas gue ketemu Lazada early days, mungkin ini yang punya capital as big as Amazon di Indonesia untuk bikin Amazon gitu, karena dia bilangnya Amazon dan lain-lain, dan emang waktu itu local capital mungkin nggak banyak, jadi emang dari luar, modal dari luar yang masuk kan. Nah dia punya modal dari luar, jadi gue pikir take a leap lah. Mungkin kalau peers gue ngeliat ngapain loh, itu company belum waktu itu belum jelas lah apalah gitu. Gue mikir nggak apa-apa buat belajar gitu, dan yang gue kerjain waktu kuliah digital marketing, sekolahnya belum ada, dan lapangan kerjanya waktu itu belum ada kan. Nah, tahun 2012 itu exact kalau ibaratnya sejarah di Indonesia ini, role digital marketing, lapangan kerja digital marketing mulai ada itu tahun itu. Jadi tadinya tuh nggak ada, jadi ibaratnya gue mungkin pengen kerja itu tapi nggak ada lapangan kerjanya. Nah, tahun itu tuh mulainya semua ada role itu. Terus kalau ngeliat sekarang nih, digital marketing industry yang sekarang kan udah ya jadi inilah, jadi main wave gitu kan. Opportunity untuk kerja di digital marketing sekarang tuh apakah udah mulai kayak nggak tren gitu, atau maksudnya kayak trennya masih naik dan industri yang cukup menarik buat kita jump in, atau enggak, gimana? Masih digital marketing sebenarnya masih kalau gue bilang under supply di talent ya. Talent ya, pekerjanya gitu kan, masih under supply yang jago-jago atau yang bisa certain capability. Cuman mungkin platformnya akan selalu berubah gitu kan. Kayak dulu orang pakai Google Ads atau search Google Search Ads gimana, terus tiba-tiba pas ada social media ads atau nge-marketingin di social media itu efektif juga gitu kan. Nanti sekarang ada TikTok lah, ada apa. Cuman yang paling banyak kalau orang kan suka bagi organic atau paid atau apa gitu. Menurut gue sih skill set basicnya dulu yang kita perlu kembangin, dan itu yang under supply sekarang menurut gue, untuk nge-treat si digital marketing channel itu gimana sih bisa giving good result buat brand lo, bisnis lo atau company lo kayak gitu. Nah di situ jadi ada, gue bilang tetap menarik dan tetap butuh, cuman mungkin skill setnya bakal beda. Jadi misalnya 2 tahun lalu skill set yang dicari itu paid marketing, orang yang bisa optimize ads, Google Ads, Facebook Ads, dan lain-lain gitu kan. Kedepannya mungkin bakal berubah, karena sekarang gue udah mulai yang berubah, misalnya yaudah gimana bisa bikin channel YouTube yang keren gitu, ya kan, kayak makanya bikin ada podcast kayak gini juga salah satunya buat bisa di YouTube, bisa di mana gitu kan. Bisa YouTube yang keren, bisa ngebawa orang buat engage di situ dan jadi eventually jadi conversion buat bisnis lo misalnya kayak gitu. Nanti mungkin TikTok lebih banyak orang, jadi sebenarnya ngikutin majority usernya ada di mana yang related ke bisnis lo kan. Kalau dulu ada di Google Search, pas ada Instagram, orang ke Instagram, ya udah si brand kita sebagai brand ya udah gue di Instagram karena orang-orangnya ada di Instagram gitu. Kalau nanti ada di TikTok ya udah gue ke TikTok karena orang-orangnya ada di TikTok. Nah
si digital marketing talent itu harus bisa adapt yang kayak gitu-gitu. Tapi kan kayak itu kayak belajar lagi. Cuman intinya kalau fundamental lo bagus, untuk bisa adapt di situ, itu lu bakal jadi paling unik di industri itu misalnya kayak gitu. Skill set itu apa aja yang gua tekanin sih dari dulu ke tim gua, ke teman-teman gua. Skill yang paling penting analytical skill set, numbers dan lain-lain ternyata itu penting di digital. Karena tadinya kalau non digital kan ya lu dapet angka gitu, lo harus doing research offline dulu baru dapet angka. Ketika di digital angka ada at least sampai engagement, sampai klik, impression itu ada, dan lo bisa analisa di situ orangnya kayak apa, seperti apa. Nah, kalau udah punya skill set itu, mau ganti channel kayak apa, selama matrix itu ada karena itu digital, lo pasti bisa thrive di situ sebagai digital marketing talent. Gitu sih. Creativity harus ya, karena sekarang kebanyakan bentuknya konten gitu kan. Creativity kayak lo bikin konten yang menarik apa. Cuman lo harus tahu yang works apa nggak works-nya dengan analytical thinking itu kan. Dan itu yang bikin lo bisa reiterate terus, sampai yang bagus tuh ini, ya udah yang bagus ini, makanya dengan karena digital dikasih tuh datanya langsung. Kalau zaman gue dulu offline mah nggak ada gitu kan, lo harus cari cuman brand-brand gede yang mampu bikin research kreatif apa sebenarnya yang works gitu misalnya gitu kan. Nah kalau sekarang kayak gitu, jadi even platformnya ganti selama bentuknya nanti masih konten. Konten tuh bisa image, bisa foto, bisa video gitu kan, dan ada matriksnya. Si digital marketing talent itu tetap dibutuhin, cuman talentnya yang spesifik harus menurut gue yang jago analyticsnya dulu gitu. Kreatif udah pasti karena itu given, begitu itu harus kreatif, tapi kreatif plus analytics itu powerful banget. Yes, gue setuju banget sih. Mungkin kayak gue bisa bilang emang sekarang orang yang mau masuk ke digital marketing, barrier to entry-nya udah lebih tinggi dari zaman dulu ya. Kayak maksudnya dulu mungkin kayak sesimpel lu bisa nge-run aja itu tuh udah cukup gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya yang tadi lu bilang kan kayak sekarang orang harus juga dituntut untuk bisa bikin konten YouTube yang organik atau kayak konten sosmed yang bagus gitu kan. Jadi kayak trennya sekarang tuh nuntut lo udah bisa kayak the whole package gitu. Karena dan itu kayaknya gue tuh ngamatin sekarang kesimpulannya tuh kayak orang tuh udah nggak terlalu percaya sama konten iklan jualan banget gitu. Kayak orang tuh lebih percaya sama genuine review, sama genuine komen dari orang lain yang udah nyobain produknya. Jadi lo udah nggak bisa sesimpel kayak ngelemparin iklan lo ke orang, tapi kayak gimana caranya orang believe kalau produk lo bagus, nah barulah dia beli gitu. Iya nggak sih? Iya. Jadi kalau menurut gue ya, nggak tahu ini ada topik yang relate ke ini nggak nanti, tapi gue pengen sekalian meluruskan overall yang gue lihat, yang gue pelajari sama ini. Marketing itu kan orang bilang funnel. Waktu zaman dulu basic kalau belajar buku marketing, funnel ada awareness, ada ada awareness, ada bukan engagement sih, consideration, akhirnya convert gitu kan. Katanya itu udah nggak dapat. Sebenarnya masih aja selalu kayak gitu, masih funnel by funnel gitu. Cuman tadi yang lo bilang kan ads yang hard selling mungkin udah nggak works. Nah tergantung buat di user lo ada di level apa. Jadi misalnya lo brand brand apa ya, Coca-Cola aja, Coca-Cola terkenal, atau brand apalah sepatu gitu. Pas lo ngasih ke orang yang masih di level awareness-nya belum ada, lo kasih hard selling, pasti nggak kena kan. Mungkin besar nggak kena gitu kan, kecuali harga lo murah banget atau bagi-bagi gratis gitu. Mungkin nggak kena karena orang belum tahu produk lo apaan, gitu, belum ngerti benefit produk lo apa sih. Gitu. Once sebenarnya orang udah aware, begitu lo kasih, mungkin hard selling dia ada di consideration level karena dia udah aware, lo kasih iklan yang hard selling, nggak bisa, dia mungkin convertnya lebih tinggi karena gue udah tahu brand ini, gue udah suka, terus ditambahin nih dia lagi diskon, ya gue belilah yang kayak gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Jadi works nggak worksnya balik lagi tergantung kita lihat customer lo udah di level apa nih, gitu sih. Setuju. Iya menarik. Oke, ya berarti kalau bisa disimpulin ya si digital marketer ini dituntut untuk bisa nguasain sampai whole funnel ya. Dari mulai kayak hard selling sampai soft sellingnya. Biar kayak
ujung-ujungnya lebih efektif di bottom line-nya gitu. Betul, iya. Ya, menarik. Cuman ya walaupun lebih berat, cuma bukan artinya nggak mungkin dan susah nggak sih sebenarnya kayak buat belajar digital marketing. Sebenarnya kan sekarang juga mungkin kayak oke, barrier entry-nya lebih tinggi sekarang, tapi source of information buat belajar juga sekarang udah lebih banyak dari zaman dulu lah, kasarnya dibanding sama zaman lo dulu kan, ya nggak sih? Iya. Banyak, bisa yang gratis, yang bayar pun digital courses, ada Vocraft juga ada. Kan? Iya, betul. Ada Vocraft Apprenticeship, Digital Marketing Bootcamp, kelas intensif 3 bulan, langsung jaminan kerja. Check it out, guys. Banyak lah sumber buat belajar sekarang. Yes, nggak mahal. Nggak masalah, bisa juga dari YouTube aja juga bisa ya nggak sih? Kayak banyak banget source dari YouTube. Cuma emang kan pros cons-nya ada ya. Kayak misalnya kan lu nggak ada yang ngingetin kalau misalnya belajar YouTube kayak gitu kan. Jadi gue jadi penasaran Indra, dulu tuh lu gimana sih belajar digital marketing? Soalnya kan dulu dari bank, terus habis itu langsung ke digital marketing. Apakah itu dari pengalaman lo waktu dulu SEO dan lain-lain itu bikin website, atau emang lo dikasih kerjaan yang bener-bener lo nggak tahu dan kayak gitu lo belajar dari mana? Pada saat dulu emang source information-nya nggak sebanyak sekarang tentang digital marketing. Nah iya, dulu bener-bener gue termasuk yang hoki kali ya jatuhnya, soalnya tadi yang awal-awal ke SEO, belajar website itu ya belajar sendiri, dan itu emang banyak. Kalau itu waktu itu ada forumnya, orang-orang belajar banyak. Cuman yang nge-ramping up gue kayak nge-boost gue cepet ngerti, itu justru pas masuk e-commerce, itu pertama kali gue. Karena itu ibaratnya gue ditaruh role digital marketing, tapi gue belum ngerti-ngerti banget, cuman mereka tahu, karena emang nggak ada talentnya, jadi ya udah lo belajarnya akan di sini. Jadi ada yang nge-guide dan lain-lain. Nah beruntungnya lagi, waktu itu kan pas zaman gue digital marketing itu gedenya di performance marketing atau paid marketing lah ya. Dan paid marketing lo bisa belajar kalau lo punya budget gede. Makin budget gede, makin bisa ngeliat error-error aneh. Ya kan, masa belajar tuh selalu dari kesalahan, pasti belajar paling cepat gitu. Bisa ngeliat, oh yang worst mana, nggak worst mana, error aneh. Misalnya ada iklan yang nggak, oh ternyata algoritma ads ini bisa diginiin gitu kan, misalnya hack-hacknya kayak gitu. Ketahuan kalau lo put a lot of money di situ. Nah gue hokinya di situ, udah dikasih kesempatan belajar, dikasih kesempatan salah banyak, ibaratnya gue nge-burn budget yang hancur banget dan ada gitu, kan baiknya itu dianggap belajar waktu itu. Gitu. Nah itu gue belajar itu beruntung banget. Jadi yang gue lihat, yang kadang-kadang gue lihat ke teman-teman gue, peers gue atau anak-anak gue di kantor gitu, kalau emang ada opportunity untuk kerja di startup yang emang lagi fast growing, ambil karena ya waktu mungkin sekarang anak-anak udah ngeliat kerja tech startup itu seksi lah ya. Sampai 3 tahun lalu itu belum. Jadi karena apaan sih nih, masih baru company. Kayaknya sejak Gojek deh orang jadi ngelihat kerja tech startup. Sebelum Gojek tuh apaan sih nih, padahal di situ opportunity buat belajarnya banyak, karena ketika lo di corporate untuk belajar itu mereka udah risk averse gitu, buat ya kan, oh ini udah nggak boleh, ini ada pagarnya, ini ada pagarnya, karena mereka udah tahu itu tuh ada risknya. Ketika startup, semua orang di startup tuh belajar. Even co-founder juga lagi belajar gitu kan. So lo ngeliatnya sejago-jagonya kita atau mereka, sebenarnya itu juga lagi sama-sama belajar. Dan itulah tempat belajar gue manfaatin itu. Ya gue hoki aja, gue ambil take the risk gitu, dan ternyata ya untungnya Lazada sampai sekarang masih ada ya. Berarti gue yang gue kerjain dulu nggak bikin bangkrut. Terus ya udah kayak gitu. Jadi gue belajar di situ. Belajarnya emang sambil intinya sih nggak harus kerja di startup mungkin, tapi belajarnya sambil ngerjain. Jadi gue kalau gue ngobrol ke anak-anak alma mater gue, misalnya gue diajak ngobrol ke mahasiswa gitu, gue selalu bilang side hustle harus, tapi anak sekarang semua udah side hustle lah ya, ada pasti. Side hustle tuh harus, karena sekolah ya resmi gitu kadang nggak ngejar sama kemajuan. Ya kan emang harus bikin kurikulum dulu, dan kadang-kadang ini udah berubah, kurikulumnya belum berubah, jadi ya lu tetap harus ngerjain yang lain, yang side hustle, yang bikin lu belajar, yang related ke hal yang lu interest, yang lu mau gitu kan. Karena belajarnya bakal di situ mau nggak mau sekarang gitu. Gue relate banget sama itu, karena itu juga yang gue alami waktu dulu fresh grade terus masuk Gojek gitu kan. Budget gede banget, terus bisa ngeliat kesalahan segala macam. Itu emang bener sih, itu luxury banget sih. Karena co-founder lagi belajar itu juga aduh relate banget gitu kan. Baru sekolah dibayarin. Baru sekolah dibayar, sebetulnya tuh ini sih untung banyak sih, menang banyak sih gitu. Terus valuable banget sebenarnya gitu.
Nah, tapi yang gue penasaran juga karena gini, kalau yang gue amatin harus ada mentor atau bos yang lumayan bisa nanya something. Betul. Kayak bener nggak sih lo relate sama itu nggak? Dulu gimana sih bos lo kayak gimana sih intervensi ke lo Iya. itu pas lagi proses belajar itu? Iya, yang pasti suportif ya. Suportif bisa dua macam-macam, bisa yang baik banget dia ngeliatin lo progresnya gimana, bisa yang keras banget kadang yang lo salah kayak gini, tapi at least lo kayak diarahin sebenarnya salah lo gimana dan lo mau improve. Ya dikasih nih dokumentasi, lo baca aja, tonton aja YouTube tentang ini. At least itu aja udah ada direction daripada nggak ada sama sekali gitu kan. Lo harus nyari yang sampai lo ketemu jalan itu yang bisa nge-solve butuh waktu gitu kan. Itu ibaratnya mempersingkat jalan itu ketika ada mentor. Lo nyarinya di sini aja, lo belajar hal-hal yang soal ini aja. Meskipun dia nggak ngasih tahu, lo tuh harus A, B, C, D. Enggak kan, kalau mentor yang bagus tuh menurut gua nggak yang ngedikte lo, tapi yang ngarahin lo untuk belajar ke arah yang benar sih. Itu emang penting menurut gua mentor. Karena sebetulnya gue juga ngelihat yang penting tuh adalah si experimental mindset-nya. Tapi sebetulnya not necessarily always high budget sih sebenarnya kan. Iya nggak sih? Maksudnya tapi tetap kayak coba something banyak. Terus kayak oh ini gagal, ini enggak, ini sukses dioptimize lagi. Betul. Itu tuh yang kalau gue sekarang di Fokraft mencobanya seperti itu. Karena kan Fokraft nggak high budget kayak Gojek lah ya kasarnya, cuman kayak gue masih pengen mempertahankan si culture experimentation ya, karena kayak teacher yang paling bagus emang eksperimen sih, salah sendiri gitu kan, terus kayak dapat feedback lagi gitu. Sebetulnya itu di depan mata mereka untuk nyobain something, tapi kayak nggak pernah sadar gitu. Baru pas kita yang udah kayak paham gitu, sedikit kayak ada analytical yang lebih. Terus kita baru kayak nanya, ini kenapa nggak coba yang ini, kenapa nggak coba yang itu, terus kayak mereka juga jadi baru kepikiran gitu. Jadi emang si mentor itu emang harus tetap hadir sih. Jadi mentor itu bakal ngebantu nge-accelerate learning curve proses kita aja intinya gitu. Tapi learning tetap harus ada, jangan sampai didikte gitu kan. Iya benar. Nah itu sebetulnya juga ada, menurut gue ada beberapa orang yang susah nerima juga sih. Maksudnya kayak challenge itu harus hati-hati gitu tuh sekarang. Karena bisa misinterpretasikan sebagai pressure atau insecurities ke dirinya mereka gitu. Kayak beneran apa? Kita kayaknya kalau gue generasi millennials, kayaknya sekarang udah kerja generasi Z juga kan. Jadi kayak ini udah lintas generasi nih gitu. Kayak komunikasi itu penting banget sih kayak buat dijaga. Tapi emang perlu juga buat kayak kita tuh sebagai mentor tuh kayak punya tough love gitu nggak sih? Kayak kalau lu tough love kan kayak bukannya lu very nice, being very nice to your children gitu. Tapi kan kayak kalau misalnya anak lu mesti dikasih tahu ya dikasih tahu gitu kan. Kalau dikasih apresiasi. Itu yang kayak sekarang kayaknya kita harus lebih ngeliat ke sana. Kayaknya kalau dulu juga kayaknya gue gak digituin sih maksudnya, tapi kayak gue bisa nerima. Nah kayak sekarang tuh lumayan apa ya, lebih sensitif di situ sih. Iya, nah itu benar. Mungkin kalau tadi kan pertama point of view sebagai si muridnya butuh mentor apa enggak. Benar kata lo, dari sisi mentornya juga kita perlu being very mindful sekarang, gitu kan. Beda emang mindful as in ya ada orang yang bisa dikasih metode ini, ada orang yang kasih metode A, B, C, D gitu kan. Harus mindful itu benar. Ya, gue setuju sih. Ya seru sih ngobrol itu. Mungkin another podcast ini seru juga. Kita balik lagi ke laptop. Dulu, Ra, kenapa sih pindah-pindah company-nya lumayan banyak? Ada nggak alasan? Ada alasannya. Mungkin anak muda yang sekarang justru bisa lebih relate ya. Kalau zaman gue dulu orang-orang kan company ini harus berapa tahun. Orang tua gue juga kayak bingung. Kenapa lu pindah-pindah? Lebih ke haus belajar satu. Yang kedua, sebelum gue pindah, gue mau achieve sesuatu. Emang gue udah set up goal di company ini. Gue pengen bikin A gitu kan. Nah begitu A itu achieve, ada lagi nggak opportunity buat ngebikin selanjutnya? Kalau gue ngeliat nggak ada, adanya tempat lain, ya gue cari tempat lain. Dulu tuh kayak gitu. Jadi buat company-company gue yang dulu, ya
sebelum gue cabut pokoknya gue nggak bikin rugi gitu kan. Jadinya gue nggak bikin rugi, gue bikin sesuatu dulu buat mereka. Ya udah, gue cari lagi di tempat lain atau yang gue lihat gue bisa nih ke goal gue yang selanjutnya kalau di tempat ini gitu lebih bisa achieve, ya udah makanya gue pindah kayak gitu. Ibaratnya tadi yang awalnya gue di bank, ya di bank gue udah tahu gue mau bikin apa soalnya gitu kan, yang nggak ada di situ, jadi gue pindah ke retail karena di retail gue ngeliat ada yang bisa gue mau kerjain begitu. Lebih ketika lo tahu yang lo mau bikin apa, mau tahu apa ya mungkin itu kali ya hasilnya. Kecuali lo emang nemu di company itu lo mau bikin ini, mau ngerjain ini, ya bisa aja tiba-tiba lo nggak kerasa udah 10 tahun kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu kan, temen lo juga ada yang kayak gitu. Iya, relate banget lah, lagi relate banget. Karena gue dulu mungkin beda ya, kalau misalnya gue dulu kan dari fresh grad di Gojek, terus Gojeknya very very fast growing, jadi kayak dulu Mbak Ika, SVP People kita juga sempat ngomong kan kalau sekarang tuh bukan kayak company ladder, tapi kayak jungle gym gitu. Karena dulu tuh kayak jungle gym gitu. Jadi lu loncat ke sini, loncat ke sana, loncat ke sini. Karena kayak lu butuh learningnya eksponensial terus gitu kan. Maksudnya kalau naikin ladder kan ya udah kayak lo naik dikit doang gitu kan. Tapi kalau jungle gym kan adrenalin. Terus kayak lo bisa jatuh gitu. Tapi lo nggak jatuh, lo bisa balik lagi ke atas pegangan gitu kan. Iya. Dan karena gue dari ekonomi, gue ngerasa itu sign of economic boom. Kalau ngeliat makro lagi gitu ya, gue kemana-mana. Tapi kalau ngeliat makro lagi, ketika orang, talent ini dicari di tempat lain, mulai banyak itu perputaran talent seperti itu kan, cari di tempat lain, lo diputarnya. Itu, kalau menurut gue itu indikasi ekonomi lagi boom. Karena ketika ekonomi udah mulai stagnan, ya udah nggak ada opportunity, nggak akan banyak opportunity di tempat lain untuk lo ngembangin ya. Tapi lo udah part of dari si mesin yang segitu gedenya, lu part itu lo harus kerja dengan benar gitu kan. Salah satunya kalau lu lihat Jepang dibanding tahun 80-an, 90-an banding sekarang beda kan. 80 90-an ekonomi boomnya dia, makanya industri baru muncul, sekarang udah mulai stagnan misalnya kayak gitu. Kalau mau ngeliat dari kacamata makroekonomi, karena gue background ekonomi lagi, gue ngerasa itu mungkin salah satunya juga itu. Nah, Andra, pengen tahu dong pesan-pesan lo buat orang-orang yang mau belajar digital marketing sekarang. Langsung praktek aja gitu. Jadi misalnya langsung praktek dengan goal. Misalnya lu mau jadi digital creator gitu kan. Itu sebenarnya digital marketing kan. Ya udah lu goal lu bikin satu goal dulu, misalnya mau jual produk, bikin brand gitu, atau mau jadi digital creator. Lu start with that goal. Terus ya udah gimana caranya achieve itu. Nah, itu nanti lu pelajarin, kan sebenarnya lu pelajarin bakal digital marketing tuh, biar brandnya jadi gede lah, biar kalau creator biar yang views-nya banyak, tapi berkualitas ya kayak gitu. Start dari situ. Nah, dari situ lu bakal mikir gimana ya bisa achieve itu. Nah, skill set yang paling penting di situ kan curiosity tadi lu bilang. Nah, itu curious gimana sih bisa nyampe itu, lu cari website lah, cari YouTube-nya, ada kok itu. Tapi yang penting lu tahu lu tujuannya mau apa, mau bikin apa gitu kan. Bukan yang tujuannya kadang kan, gue pengen belajar digital marketing. Nah, tapi kalau belum tahu buat apa, lu bakal mungkin lu dapet nih course atau dapat kontennya di YouTube, tapi abis itu lu juga pakainya buat apa ya, yang kayak gitu kan. Yang lebih enak kalau lu udah tahu goalnya mau bikin apa, mau ngerjain apa, pengen main achieve apa. Nah, lu belajar dari situ, itu lebih cepat belajarnya. Yang kedua, lebih praktikal juga. Ketika lu mau langsung lu kerja, di orang ya udah tahu cara langsungnya gimana. Dan kadang nggak ada di course-course itu kan, karena di course itu ngasih tahu guideline-nya aja, step-nya gimana. Cuman yang masalah-masalah di dalamnya yang bisa lu solve, lu bakal nemu ketika lu praktek. Jadi kalau menurut gua, start setting up goal, lu mau bikin apa, yang kira-kira perlu support digital marketing, ya udah dari situ lu bakal belajar sendiri digital marketing, karena lu mesti achieve those goal gitu kan. Gitu. Yang kedua, ya itu mulai cari-cari courses-nya aja untuk support goal itu. Tapi awalnya harus goal-nya itu, habis itu cari support courses-nya atau temen nongkrong yang ngerti, ya kayak gitu-gitu kan. Atau cari-cari konten di YouTube di mana, banyak lah di TikTok, pasti ada yang ngajarin gitu kan. Tapi dan mereka juga biasanya ngajarin kan cara engage with followers dengan konten yang ini. Nah, itu kan mereka udah langsung ke action plan kan biasanya. Nah, itu makanya belajar dari situ sih. Iya. Kayaknya salah satu alasan yang harusnya jadi something lah ya, apa ya, balik lagi ke tujuan digital marketingnya nggak sih? Tujuan digital marketingnya adalah memajukan ke perusahaan gitu kan, memajukan perusahaan dengan effort marketing di digital gitu. Jadi kalau misalnya pengen belajar digital marketing, itu menurut gue big goal-nya adalah
kayak challenge buat diri sendirinya tuh, gue bisa nggak sih majuin certain brand dengan melakukan something aja gitu di digital marketing yang akurat gitu. Betul. Yeah. Betul. Iya bener, nggak harus bisnis sendiri. Misalnya lo mau kerja di brand A gitu kan, brand A, oh brand A ini lo lihat dia butuh apa sih diapain, misalnya engagement rate-nya atau conversion rate-nya, kalau lo tahu conversion rate orang yang misalnya visit sampai belinya berapa gitu, ini kayaknya perlu diimprove. Nah untuk diimprove ini atau ya followernya kayak kurang banyak, simple as itu misalnya gitu, buat banyakin gimana ya caranya ya, yang gue bisa bantu. Nah lu kan belajar tuh nanti ya gitu, start with goals sih. Kebetulan di digital marketing kelas intensifnya Focraft itu kita partneran sama UMKM buat setiap student. Jadi kayak begitu student enrolling masuk kelas, dia akan di-assign ke certain UMKM yang udah kerja sama kita. Terus kita beneran ngebantuin brand itu tuh gede sama materi-materi digital marketing kita. Jadi mungkin gitu itu bisa di-achieve sama ikutan Focraft juga gitu. Betul. Bukan iklan terus bikin iklan, tapi kok nyambung gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih, Indra. Karena lo udah punya jam terbang banyak banget di digital marketing, gue jadi punya beberapa pertanyaan lah yang menarik, dan ini kayaknya kalau misalnya ada webinar digital marketing pasti banyak yang nanya ini nih gitu. Jadi kayak gue mungkin bisa mewakili lah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyain sama teman-teman di rumah yang lagi nonton. Sekarang pertanyaan pertama ya. Sekarang tuh orang tuh suka bingung nih, apalagi yang udah jalanin bisnis atau bisnis yang awal-awal gitu ya. Dia tuh mendingan mastiin dulu perusahaannya tuh untung. Baru kayak gue mau gedein pasar gue dengan marketing. Atau ya udah dari pertama itu bisnis itu emang dari pertama gue bikin produk emang harus dimarketingin gitu. Nah, menurut lo gimana? Profit dulu atau marketing dulu? Iya, sebenarnya itu bukan yang pertanyaan yang kalau gue lurusin ya, bukan pertanyaan duluan mana. Namanya bisnis harus profit. At least model bisnis lo tahu lo bisa achieve profit kapan gitu kan. Atau dari awal profit ya lebih bagus gitu. Marketing itu hanya tools untuk mencapai biar jadi profit, berarti lu biasanya kan, gue butuh berapa customer, berapa orang beli sampai gue jadi profit gitu kan. Nah, untuk mencapai berapa orang yang beli itu misalnya lu butuh bantuan marketing, as in marketing pakai campaign lah, pakai digital ads atau sebenarnya cuman butuh ya udah gue keliling 10 rumah nawarin barang, udah beli, achieve nih target gue gitu kan. Itu kan macam-macam ya. Jadi sebenarnya know your business dulu, know your objective, profit udah harus gitu kan. Tapi dari profit itu lu butuh apa? Jadi misalnya butuh customer, ya udah untuk mencapai volume sales lu yang sekian dan lu bisa profitable, lu butuh customer berapa dan apakah butuh marketing atau enggak. Jadi lebih ke business plan-nya dulu sih yang benar, business plan-nya dulu yang benar. Dan nanti juga sebenarnya ya udah, soalnya ada juga orang yang emang gue maunya profit terus, marketing bisa jadi part untuk achieve profit ini karena emang cuan gue udah masuk juga kalau gue pakai marketing sebenarnya gitu kan. Ada yang model bisnis gue baru profit setelah 3 tahun kalau gue udah nyampe customer gue sebanyak ini, tapi gue tetap butuh marketing untuk achieve itu. Ya udah berarti emang profitability-nya nanti nyampe ke situ. Yang penting lo tahu itu bakal nyampe kalau lo ngerjainnya dengan benar gitu kan, sesuai plan lo gitu. Even pun plan nanti berubah-berubah gitu kan. Yeah. Tapi yang penting kalau menurut gue, karena gue ada beberapa brand juga, profit itu udah harga mati ya. Namanya juga dagang bisnis. Yeah. Profit tuh ya harus gitu. Yeah. Cuman masalahnya profitnya sekarang atau nanti lo harus tahu gitu. Jangan sampai yang nggak tahu profitnya kapan nih. Yeah. Itu kan udah bukan bisnis namanya gitu. Yes. Kayak gitu sih. Luar biasa jawabannya. Oke, pertanyaan kedua. Nih problem yang biasa dihadapin juga itu orang sering bingung mutusin uang budget marketing itu buat paid marketing. Maksudnya bayar influencer kayak atau bikin ads kayak gitu. Atau dia bikin konten organik yang bagus banget. Misalnya dia bayar production house buat bikin konten YouTube. Untuk misalnya punya duit 200 juta, ya udah konten YouTube 200 juta gitu. Mending nge-spend 200 juta bikin production konten YouTube yang bagus banget. Atau tadi si ads itu. Kreatif marketing atau paid marketing ya. Nah, itu lagi-lagi
thank you banget udah nanya ini. Gue banyak banget hal yang pengen gue luruskan di dunia marketing, digital marketing ini, pengen bantu educate lah, sama kayak isinya Volcraft gitu kan. Kreatif itu udah perlu zaman sekarang, maksudnya perlu banget, lo harus being kreatif. Ini kan ngomongin marketing effort ya, di marketing effort lo harus kreatif, as in lo mau pakai ads, mau pakai organic, lo harus beda biar stand out. Kenapa? Karena sekarang saingannya banyak gitu kan ibaratnya. Attention span orang, misalnya di digital aja, apa sih ngeliat Instagram, ngeliat TikTok, paling berapa menit gitu. Dan itu sejam, misalnya 10 menit, 5 menit lu nonton, itu udah berapa konten ya kan? Buat stand out itu kuncinya apa? Lo harus being kreatif, harus beda gitu kan. Itu udah ada kuncinya, itu tetap menurut gua kreatif harus perlu. Tinggal masalah paid apa enggaknya, masalah satu, ya sebagus apa kreatif lo, atau kedua, menurut lo reach-nya kurang nih ketika lo belas kreatif ini, dan lo yakin bagus, dan lihat ini bagus nih, works, tapi reach-nya masih kurang karena gua butuh nge-reach berapa juta orang. Nah, di situ lah lo naruh paid misalnya kayak gitu kan. Naruh paid lebih ke situ sih kalau gua ngelihatnya. Jadi itu selalu berkesinambungan, cuman yang core utamanya tetap kreatif. Lo harus kreatif karena apalagi ngomongin konten ya. Karena ya itu dalam 5 menit itu orang bisa ngeliat berapa ratus, lo harus stand out lah. Dari stand out, dan itu butuh creativity udah pasti gitu. Oke, understood. Lagi-lagi jawabannya luar biasa. Mantap. Iya, jawab aja ya. Jawab aja sih. Ini nggak, pasti based on experience gue aja sih. Iya. Setuju banget sih, setuju banget. No debat, jadi kayak gue langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oh, lo agree? Yeah. Orang biasanya business owner itu dihadapin sama kebingungan tentang sukses matrix dari suatu marketing effort. Yeah. Kalau ngobrol sama temen-temen yang brandnya rada gede, bilang, oh lu tuh harus prioritasin share of voice lo. Jadi kayak lu nge-ads itu bukan masalah ROAS-nya positif, tapi kayak orang lebih inget brand lo atau dibanding brand kompetitor. Kalau misalnya lebih inget brand lo, berarti lo lebih sukses gitu. Terus kayak kalau ngomong sama teman-teman lain yang kayak bisnisnya udah profitable juga gitu, juga ada yang ngomong, yang penting itu tetap ROAS positif. Kalau misalnya lu ROAS negatif, itu artinya lu gagal marketingnya gitu. Nah, perspektif lu gimana nih? ROAS atau share of voice? ROAS ini in terms return on ad spend ya. Yes, nah, return on ad spend. Kalau point of view gue sendiri, mungkin nggak ROAS, tapi ROI. ROI company atau ROI dari marketingnya keseluruhan gitu kan. Nggak dari ads. Kalau ROAS kan return on ad spend, ads-nya aja gitu ya. Advertising, dan marketing kan effortnya banyak ya. Ada lu activation, ada lu even nge-sponsorin orang, kayak gitu-gitu. ROI itu penting, return on ROI dari marketing ya, return on investment dari marketing itu lu penting harus disiplin. Yang penting disiplin. Untuk di awal harus disiplin itu, karena lu spend sekian berapa juta, salesnya misalnya barang lu harganya 200.000, lu spend 1 juta, salesnya cuma 1, terus akhirnya 200.000. Margin dari barang 200.000 lu misalnya 50%, cuma untung 100.000. Ya udah kagak nutup kan, kayak lu ngapain buka bisnis kok kayak gitu kan, kayak itu mau bagi-bagi, mendingan daripada pakai iklan 110 juta, lu bagi-bagi barang lu aja, sama aja. Tapi orang jadi punya barang lo, kayak gitu. Jadi akhirnya tetap hitung ROI marketing lo yang masih make sense buat bisnis lu tetap untung gitu kan. Balik lagi yang tadi, bisnis lu beruntung. Jadi marketing yang orang kan rata-rata biaya marketing dari over revenue dia tuh misalnya 15%, 20% gitu kan. Karena mungkin si gross margin dari bisnisnya dia itu mungkin ya di 50-an persenan gitu. Jadi dikurangin overhead cost-nya dan lain-lain gitu. Jadi tetap itu harus dihitung biar lu tahu mampu marketing lu berapa. Karena barang lu segitu. Habis itu baru lu hitung balik buat dari biaya marketing itu lu bisa nge-reach sebanyak orang itu enggak yang bisa jadi convert gitu kan. Nah itu baru jadi share of voice. Jadi share of voice itu akhirnya nanti justru matriks belakangan yang datang ketika lu udah tahu ROI lu butuh berapa. Ya kan, ROI yang sehat buat campaign lu buat apa, dan ROI itu ya terserah. Kan marketing ada yang bilang ya tetap gue butuh ngebangun brand yang akhirnya orang beli gitu kan, bikin awareness campaign misalnya yang orang beli, ya mungkin sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, ya udah kalau emang itu nggak bisa di justify langsung bulan itu atau minggu itu,
ya udah berarti ROI-nya lu ngomongin ROI marketing 3 bulan aja, biarpun campaign lo ada di bulan pertama yang kayak gitu. Jadi intinya sih menurut gua ROI harus penting dihitung karena dari situ lah lu bisa dapat budget marketing lo yang lu mampu as a business berapa. Dan dari budget itu lu bisa ngitung budget segini tuh bisa menjangkau berapa orang ya, dan jangkau berapa orangnya make sense nggak ke target revenue gua. Misalnya target revenue lu 100 order gitu. Ternyata dengan budget marketing lo bisa ngejangkau 1.000 orang. Oke, berarti dari 1.000 orang itu harus ada 100 yang convert gitu, 10% conversion rate ibaratnya. Nah, itu lo lihat make sense apa enggak. Ternyata enggak, gue butuh nge-reach berapa orang. Berarti dan dari situlah lo mulai being kreatif gitu kan. Oke, budget gue cuma mampu segini. Ya udah ini lo harus disiplin. Ini biaya marketing gue segini. Nah, buat menjangkau orang lebih banyak, berarti gue harus either cari source of marketing fund lain, kayak misalnya partnership, lu collab, makanya brand-brand banyak yang collab, itu sebenarnya bisa nge-reach orang lain tanpa dia harus keluar budget marketing tambahan gitu kan. Atau lu bikin konten yang viral, tapi itu kan hit or miss. Konten yang viral nggak semua, lu dari 100 paling 2 atau 3 itu kan. Ya lu bikin lah apa lagi gitu dari situ. Itu justru yang bikin kita sebagai bisnis malah semakin kreatif kan. Gitu. Oke, berarti since budget marketing itu adalah sebagian dari gross margin ya kan. Misalnya gross margin 50%, lo ambil 20% buat marketing. Nah, berarti kontribusi ordernya pun sebenarnya bukan buat semua order ya. Jadi kayak misalnya order tanpa marketing udah 100, berarti ini harapannya ada 20% transaksi yang datangnya dari effort marketing gitu. Jadi kayak nambahin lagi nih, bukan 100 tapi 120 gitu ya. Atau kebalikannya, yang karena lo ada budget marketing, lo tahu kalau gue taruh duit marketing pasti ada order segini, ya kan? Jadi itu yang confidence level lo tuh itu. Nah yang butuh tambahannya berarti yang nggak pakai duit marketing nih gimana nih? Karena gue masih kurang berapa ratus order misalnya kayak gitu kan. Jadi gue harus cari lagi ini marketingnya apa. Nah ngomongin share of voice, tadi kan ada share of voice. Itu keluar setelah lu udah tahu budget itu berapa kan, dengan budget itu segitu lu bisa dapat share of voice berapa gitu kan. Itu yang ibaratnya kalau company lu udah gede atau itu bukan bisnis sendiri, lu bisa kasih ke tim marketing, ini loh target lu share of voice atau nge-reach orang sekian ribu, yang mana sebenarnya itu hasil hitungan lu dari ROI marketing gitu. Makanya kalau udah big company kan si tim marketing taunya enggak, gue harus reach share of voice di sini. Kenapa? Karena ya target company gue segini. Padahal lu kalau tarik-tarik lagi, kenapa target company targetin untuk nge-reach sekian orang? Itu baik lagi. Akhirnya biar salesnya translate ke sales juga. Intinya gitu. Oke, share of voice berarti lebih ke antaran lah ya. Ya indikasi sebenarnya. Top level gitu. Indikasi ketika lu udah jalan banyak, misalnya udah tahu, oke, kok tiap share of voice gue 20%, pasti revenue gue segini. Setelah lu gede kan, udah ada pattern segini. Makanya lu bisa, udah gue ambil matrix itu aja karena korelasinya lumayan secara langsung sebenarnya predicted gitu kan. Gitu. Akhirnya makanya banyak orang yang ngomongin lu share of voice ini karena ya udah itu hal yang udah ke-predicted ke sales gitu. Tapi kalau lu nggak bisa justify itu ke sales, mendingan balik lagi hitungannya mundur di re-engineer lagi. Share of voice bisa prediktif juga karena harusnya konsisten, udah dikeluarin setiap bulan berarti. Ya. Kayak karena revenue-nya udah segini stabil, 20% adalah misalnya 200 juta, ya udah setiap bulan gue keluarin 200 juta, terus gue evaluate share of voice. Jadi gue bisa tahu nih kalau misalnya gue nge-spend 100 juta, share of voice gue berapa. Nge-spend 200 juta, share of voice gue transaksi gue berapa. Jadi lumayan prediktif dan akhirnya jadinya matrix share of voice itu matters pada saat itu karena udah relevan gitu ya. Kalau udah relevan dan tiap bisnis stage juga beda-beda. Ketika bisnis udah gede banget, kok segede Coca-Cola apa, kadang-kadang lu pas share voice gue turun kok sales gue masih bagus gitu kan. Karena bisnisnya udah terlalu gede, orang masih aware. Mungkin 6 bulan kemudian lu matiin marketing turun gitu kan. Lu nggak ketahuan. Tapi kalau bisnis baru, enaknya kita misalnya bisnis baru, itu bisa belajar kayak gitu. Nih, share voice gue memang masih correlated banget karena lu ngerjain apa, ibaratnya tadinya nggak ada orang yang tahu, sekarang jadi tahu, jadi gitu terus kan. Oke, dari share of voice berarti lo udah define kompetitor lo gitu ya? In a way kayak siapa aja, jadi kayak ditanyanya gampang untuk share of voice kayak gitu. Nah gitu, ketika lo tahu hitungan ROI lo, sekian-sekian lo dapet reach, terus
terus lu tahu metric share of voice, lu juga bisa ngira-ngira kompetitor lo, mereka rata-rata share of voice-nya segini, berarti kalau gue in ke transaksi sebenarnya mereka segini nih transaksinya, gitu kan. Proxy transaksi. Lu juga bisa proxy juga, bisa lu jadiin proxy juga. Sebenarnya yang itu makanya kalau ngomongin ini ya tergantung kok. Secara lu business owner ya ROI marketing penting gitu kan, karena share of voice itu matrix yang akan lu kasih ke marketing tim lo, karena lu tahu itu ada korelasi nanti ke sini gitu. Itu sebetulnya udah turunan lah ya. Sebetulnya mungkin tim marketing nggak diajak ngobrol dulu kan sebelum ROI segala macam. Iya, kalau udah corporate become penting kan lu nggak tahu semuanya, tapi karena kita pernah startup, pernah ngajarin bisnis, ngajarin bisnis, kita jadi tahu sebenarnya itu the whole process tuh kayak gitu. Jadi, tapi menurut gua apalagi anak sekarang mestinya perlu tahu sih, even tuh dia di marketing tim di company yang udah gede banget, target gue ini, tapi dia harus tahu sih tetap satu biar ownership-nya tinggi, sama dua juga bisa make a logic, share voice itu akhirnya ke transaksi. Jadi ketika gue bikin campaign gede kreatif apapun, tetap harus hasilin transaksi gitu kan. Kalau lu jual barang gitu atau ngasilin activity akhirnya kalau emang ngejual event dan lain-lain kayak gitu sih. Wow, ini gue tercerahkan banget sih Indra, jawaban lu kayak gue jadi tahu big picture-nya gitu, kayak apa connection-nya antara share of voice, antara revenue, dan antara marketing spending gitu. Itu clear sih kayak. Makanya mungkin ada yang debat, tapi gue harus melakukan marketing dulu karena orang brandnya nggak ada tahu. Tapi tinggal lu hitung aja itu berapa bulan needs-nya, berapa minggu bakal orang akhirnya translate jadi transaksi gitu. Karena akhirnya harus jadi transaksi activity di bisnis lo, kalau menurut gue. Ya fundamentally tadi sih structure cost itu kayak jelas banget pada saat kita bisa ngelihat berapa persen sih dari gross margin yang di-spend ke marketing. Itu dulu sih kayaknya. Karena kalau misalnya sekarang kondisinya gross margin 100 juta, tapi lu nge-spend marketing 500 juta gitu kan. Itu yang kadang kita jadi nggak bisa estimate gitu, kayak yang datang dari marketing effort berapa, yang datang dari non marketing effort berapa gitu. Betul. Atau lu juga bisa misalnya gue butuh transaksi segini, pas dari gross margin cost gue cuma bisa segini, tapi nggak bisa, gue harus butuh lebih gede budget marketing biar nyampe transaksi segini. Ya udah, lu panjangin. Ya udah, kalau gue spend marketing segini, transaksi itu datangnya kapan? Yang akhirnya bisa ROI lu positif misalnya kayak gitu kan. Ya, yang penting lu bisa disiplin lah. Akhirnya lu tuh profitable kapan? Kalau akhirnya, tahun depan ini baru 5 tahun nih, gue marketing gini baru bisa profitable. Ya kalau lu willing to take that risk, lu punya cash flow bagus, ya nggak apa-apa. Tapi kalau emang lu enggak, ya udah, lu harus disiplin gitu ya. Small business kan kayak gitu. Gitu. Sebetulnya bukan selalu case-nya marketing budgetnya ini lebih kecil dari gross profit, bisa aja lebih besar. Cuman dengan seperti itu kita mesti estimate timeline-nya juga lebih panjang untuk evaluasi ROI gitu ya. Tapi apakah user lu seperti itu behavior-nya gitu kan? Nah itu juga lu harus tahu lagi. Dan share of voice ini kayak gak bisa cepet-cepet lu define signifikansinya gitu, kayak mesti harus ada continuous evaluation dulu, konsisten budget spending dulu, baru kayak ada hubungannya nih share of voice sama transaksi. Gak bisa ujuk-ujuk lu bilang share of voice ini penting banget buat transaksi gitu. Iya, betul. Interesting. Wow, seru enggak? Mantap. Karena kayak jawaban-jawaban lu tuh menurut gua ini harusnya nangis yang denger. Bagus banget menurut gua. Oke. Referral marketing tuh penting nggak sih? Referral marketing. Soalnya itu kayak kadang tuh agak dilupain gitu nggak sih, kayak sama brand-brand gitu, kayak mereka fokus ke new customer gitu. Padahal kan tandanya produk itu bagus dan bisnisnya sustainable itu pada saat orang yang udah pakai produk lo itu mau nge-referin ke orang lain. Betul. Jadi ini referral marketing itu channel aja kan, dan channel yang sebenarnya agak susah untuk maksudnya kalau ngomongin referral doang itu biasanya dari produk lo udah bagus apa belum orang referral sendiri gitu. Tapi kalau mau di generate referral marketing ya bisa pakai program atau apa, misalnya program refer temen lo dapat diskon dan lain-lain gitu kan. Itu bisa di generate, cuman menurut gua untuk skill butuh waktu. Gitu kan, untuk skill butuh waktu,
Dan lagi-lagi kalau gue as a brand sukanya referral, kalau orang udah suka produk gue dia nge-refer sendiri, dan akhirnya lu bisa fokus ke satu hal, yaitu nge-build brand lo dan nge-build produk yang bagus akhirnya gitu kan. Habis dari situ kalau udah bagus ya lu tinggal gampang bikin referral program apalah, bikin ajak temen atau refer atau bikin misalnya kayak Glossier gitu kan, dia bikin program namanya Glossier tuh beauty brand ya, beauty brand di US. Dia bikin program semacam referral, kayak bikin ada di kampus-kampus atau beauty, orang-orang yang suka nge-beauty review itu jadi kayak ambasadornya mereka. Dengan cara nanti ya udah pakai affiliate model, nanti bagi hasil kalau ada dari video lo ada yang jual, ada orang yang kejual barang gitu kan. Nah, pentingnya balik lagi ke bisnis lo relevan apa enggak sih, produk lo relevan apa enggak sama untuk dijadiin referral marketing. Kalau menurut gue sih seperti itu. Tapi ya kalau balik lagi kalau ngomongin referral ya, menurut gue dengan lo fokus ke produk lo yang bagus sama orang ya puas sama produk lo yang bikin mau nge-refer, ya itu will happen. Tapi kan itu nggak bisa di engineer ya, yang kayak gitu, benar-benar kayak fokus aja ke produk, and it's long term yang kayak gitu. Ya, karena menarik, gue pengen nanya ini karena gini kan bisnis tuh banyak juga yang nggak bikin sendiri produknya, kayak pakai kalau misalnya fashion kan ada maklon gitu kan, terus kayak ya udah semua orang produknya tuh ya pretty much the same, terus kayak gimana cara lo distribusinya sama brandingnya aja yang jadi matters gitu kan. Dan pertanyaannya kayak apakah semua produk tuh bisa naturally di-refer secara masif, atau kayak produk yang emang very special aja, yang kayak 10 kali lebih bagus dari customer-nya. Apa sih sebetulnya yang bisa ngebuat si orang ini tuh kayak mau nge-refer lebih gitu? Iya, ya kalau yang engineered ya, tadi kan gue ngomongin lebih yang ke organik biar orang nge-refer. Kalau yang engineered akhirnya insentifnya aja sih. Yang gue lihat akhirnya insentif ya kayak apa ya? Ya kayak bukan MLM ya. Adalah ya nyari, gue nggak tahu bilang itu MLM apa bukan, brand-brand yang ya udah yang kalau lu nge-refer ke temen lo, bikin program nge-refer temen lo atau ngejual segini dari barang kita, lo dapat komisi sekian. Jadi reseller misalnya gitu kan, program-program reseller sebenarnya kan referral in execution-nya aja sih. Referral bisa kelihatan as a referral execution-nya, atau kelihatan lu kayak agen gitu. Itu lebih ke execution-nya aja. Execution-nya dibikin kayak ini seolah-olah referral dengan yang program yang halus itu juga bisa. Jadi sebenarnya ya banyak yang hampir semua barang sih bisa ya kalau bentuknya barang menurut gue ya. Kalau service gue masih belum ada banyak experience dengan referral service. Tapi kalau barang ya itu akhirnya di model reseller lah, agent, tapi eksekusinya aja bisa dibungkus kalau itu referral program. Kayak ya gitu. Referral tuh bentuk lain dari MLM gitu juga sebenarnya. Kalau engineer tuh ya, soalnya kalau ngomongin referral yang organik ya karena produk lo bagus, orang nge-refer gitu aja menurut gue gitu. Ya, jadi sebetulnya kombinasi antara produk dan marketing brandingnya lah gitu ya. Not necessarily produk lo harus kayak 10 kali lebih bagus baru bisa di referral, karena ada apa hal yang bisa lo lakuin secara rekayasa untuk si referralnya lebih besar lagi. Betul. Gitu ya. Tapi produk lo jangan zong-zong banget juga, kayak produk lo jangan jelek banget lah. Kayak at least khasiatnya tuh terbukti, atau kayak fungsinya tuh beneran apa yang dijanjiin gitu kan sih. Pertanyaan dari masalah yang ditemuin sama orang-orang yang lagi run bisnis atau marketer, karena dia ngelihat kayak iklan tuh banyak banget gitu kan ya. Terus kayak semua brand iklan, terus kayak brandnya juga banyak yang sama, ngover produk yang sama, terus semuanya jualan. Jadi orang udah susah ngedefine kayak gue tuh milih yang mana gitu. Good question sih. Sebenarnya gue jujur kalau nanya ke gue bukan expert untuk yang itu storytellingnya, tapi ya partner gue di bisnis itu ada yang jago. Tapi yang gue lihat observasi gue sih, kalau gue ngejustify itu jadi suatu teknik atau suatu cara berpikir, balik lagi tadi yang gue bilang, lo harus tahu funnel-nya dulu. Funnel itu penting gitu kan, awareness, consideration, sama akhirnya orang transaction. Meskipun ada lagi kayak kalau di buku tuh ada apa lagi, tapi gue sih ngeliatnya begitu gitu. Nah, ketika nunjukin brand value itu sebenarnya untuk
di awareness level kan. Kalau misalnya brand lu masih baru, orang belum tahu, ya lu cerita ibaratnya, lu cerita barang lu apa gitu kan, dan benefit buat orang apa. Sebenarnya basicnya jualan kan itu. Benefitnya buat orang apa, dan ngebedain lu sama barang lain apa. Itu perlu, karena misalnya lu targetin di awareness level untuk orang aware gitu. Tapi ketika sampai situ, orang bakal beli, iya dan enggak. Ada yang emang orang ngerasa, mungkin lo jelasinnya sebagus itu, akhirnya orang pengen beli, nah jadi beli langsung. Tapi kalau menurut gue sebagian besar ya orang udah tahu doang, mereka masih kayak belinya di mana ya, atau gue masih pengen nyobain, ada di consideration level gitu kan. Itu bisa jadi lo bikin digital experience website atau apa kan, kasih orang biar ke e-commerce, biar orang nanya-nanya atau nyobain kayak gitu. Cuman untuk nunjukin brand value, gue ngeliatnya sih ada tetap penting, tapi itu ada di level awareness untuk buat orang aware dulu, especially kalau lu brand baru atau lu lagi brand lama, tapi lu lagi mau nge-launch produk baru misalnya. Tetap itu namanya nge-build awareness-nya menurut gue penting, orang buat tahu gitu. Tapi karena digital, bisa aja itu ke-bypass langsung ketika lu ngenain awareness benefit brand value lo, orang jadi langsung beli karena channelnya ada langsung di situ gitu kan. Tapi ya paling dari situ conversion rate berapa sih? Ada orang yang nggak langsung beli. Nah untuk biar orang langsung beli, yang lain biar udah tahu, jadi makin tahu ya tambahin awareness-nya. Atau yang udah tahu tapi belum beli, lu pengen dia beli, ya lu tambahin sesuatu lah benefitnya. Misalnya kayak itu, udah mulai hard selling, tapi karena lu tahu nih orang-orang udah pernah ngeliat ads lo, iklan story lo, misalnya udah 10 kali, 20 kali lu tahu kan, maksudnya di digital at least bisa ngeliat gitu sekarang kan. Ya udah, tapi orang nggak beli, either dia nggak relevan sama market lo, atau emang dia butuh trigger tambahan, misalnya promo lah, atau lo kasih tahu tempat belinya di mana, lebih kayak gitu. Jadi kalau menurut gue brand value tetap penting, brand apapun, tapi balik lagi produk lo harus beneran bagus. Terus menurut gue jujur, be authentic zaman sekarang tuh penting, genuine tuh penting, produk lo yang beneran bagus, karena abis itu komplainnya bakal di digital juga, langsung aja di sebelah iklan lo isinya orang komplain, nggak lucu gitu. Post lo kayak fotonya bagus apa, tapi orangnya isinya komplain, itu hancur lah gitu kan ibaratnya. Jadi brand value itu penting, tapi balik lagi produknya harus bagus. Abis itu lo balik lagi ke funnel itu, di awareness di top of funnel, ya lo harus kenalin ya brand lo, ya itu lo jelasin brand value lo, brand unique selling point lo apa. Baru dari situ menurut gua hard selling tetap ada, perlu sih. Apalagi misalnya pas lagi season yang semua orang promo gitu. Kalau di digital kan Harbolnas lah, 11 apa, semua orang lagi promoin barangnya. Masa lu nggak kebagian untuk orang lagi modenya lagi belanja, masa lu nggak ikutan biar orang belanja gitu. Ya itu mungkin saatnya hard selling juga gitu kan. Tapi lo harus make sure yang lo targetin orangnya udah tahu barang lo. Kalau enggak ya bukan hoki-hokian ya, syukur. Bukan berarti lo jago marketingnya, lo hoki aja ketemu orang pas beli gitu kan, ibaratnya kalau kayak gitu. Iya, karena lumayan kalau gua relate gitu, gimana gua di Vokrap jalanin marketing juga, kayak lumayan susah buat stick gitu ke orang kan, si brand value ini kayak apa, terus kayak susah banget nentuinnya apa ya yang jadi value yang beneran relate gitu, kayak apakah ngirit gitu kan, atau nyaman gitu, atau kayak mungkin kalau kita mau kepikiran apakah kayak kita adalah institusi pendidikan tergulik gitu kan, kayak apa sih sebetulnya satu kata itu tuh sebetulnya apa ya, gue masih figuring out sih gimana cara itunya. Cuma penasaran, gue jadi pengen nanya kayak gimana pendapat lo di situ? Menurut gue itu sih work in progress sih. Work in progress itu work in progress kalau menurut gue. Yang penting ketika lo kan masih, kalau gue dagang lah ya, jualan ya, berarti ketika jualan gue lebih kayak gue nanya-nanya pain point orang apa, pain point ini, ya udah gue mau nge-solve pain pointnya, misalnya kayak gitu kan. Misalnya bikin obat jerawat lah, misalnya pain point orang jerawat kayak gini, bikin obat jerawat. Atau pengen, kalau fashion ya udah orang pengen punya baju kayak brand ABC tapi dia nggak terjangkau, ya udah gue bikinin yang terjangkau tapi kualitasnya mirip, misalnya kayak gitu. Itu kan pain pointnya dulu. Tapi along the way pasti bisa berubah, menurut gue sering berubah gitu. Ternyata banyak kan, ibaratnya ya udah gue pengen harga kualitas kayak brand terkenal ini tapi murah, pasti banyak gitu kan. Tapi ya gue mulai aja dulu karena
paling nggak gue bisa dapat berapa orang beli. Along the way lu bakal improving dan lu ngeliat tim lu juga, oh kita kuatnya di sini nih, ya udah kita improve di situ, lama-lama lu bakal brand value kita ini gitu. Atau kadang-kadang hoki kita ada yang juga kan yang hoki, oh ternyata orang bilang kita bagusnya di sini. Kalau kita sensitive with that, ya udah kita improving di situ aja, karena banyak banget orang yang bilang kita bagusnya di situ, dan ternyata orang lain enggak nih. Kebetulan gitu. Itu kan itu ya itu lebih hoki lah. Jarang lo nemu yang kayak gitu, tapi kadang ada. Tapi kalau enggak ya tetap dengerin aja orang komennya apa. Kalau emang belum ada perbedaannya ya udah lo cari aja dulu terus gitu kan. Kompetitor kayak gini ya udah gue bikin yang beda sampai lo ketemu sih. Itu work in progress sih kalau menurut gue. I see. Berarti lebih baik lo tetap pede aja tentuin apa nih yang menurut lo relevan customer, misalnya kayak nyaman atau kayak murah, udah itu aja. Tapi kalau along the way ini ternyata customer nge-perceive something else yang lebih matters dan ternyata itu yang lebih diomongin, ya udah lu pindah aja gitu. Betul. Tapi itu lebih better daripada lu nggak ngomong sama sekali tentang apa itu gitu kan, jadi at the first place ya. Kalau lu tetap nyari tahu, lu yakin dulu aja sama asumsi lu, as long as lu nggak ngide-ngide gitu kan, lu dengerin orang atau lu bikin research gitu. Dari situ ya lu bisa improving. Amazing. Work in progress sih. Soalnya gue juga masih nyari-nyari kan kayak gitu, dan gue ngeliat ya tempat kita dulu kayak Gojek apa itu juga masih sampai tahun keberapa ya berarti masih nyari kan. Bener. Kan? Sampai orang bisa ngomong Gojekin aja. Itu kayaknya juga datang dari customer kan. Iya. Yang kayak gitu-gitu. Salam satu aspal gitu. Itu kan datang dari customer. Iya. Itu ya sih. Bener-bener. Goks jawaban lu. Mantap. Oke, kita terakhir ke pertanyaan terakhir. Siap. Pertanyaan terakhir. Jadi kan di luar, gue ngelihat di LinkedIn lo juga kan di luar digital marketing, ternyata lo ada kesibukan lain nih. Ini. Yeah. Nah, ini kita istilah di sini. Rampaging Salaryman. Terus ada first single available 18/1/2022. Ya, pas. Boleh cerita sedikit nggak sih? Karena kayak lo nulis di profil LinkedIn lo tuh lo juga singer, songwriter, gitar, and synth dari band Rampaging Salaryman. Boleh cerita sedikit nggak? Kayak ternyata lo ada hobi ini, kayak dari kapan, terus kayak kenapa mulai, terus kayak gimana sekarang? Sebenarnya ini terapi gue dari kecil ya, main musik. Musiknya metal punk dan kayak gitu. Terapi ya gue merasa bisa lebih lepas jadi diri sendiri lah. Tapi alongside ngejalanin activity gue biasanya yang biasa, jadi kayak gue stres kesel apa gue larinya ke musik gitu kan. Nah dulu tuh gue ngeband lah kuliah gitu kan, ada band teman-teman band gue banyak yang jadi terkenal, gue enggak gitu kan. Oh gitu. Sebelumnya ada band lain lagi berarti? Ada band lain, cuman maksudnya bukan teman-teman gue, maksudnya yang circle gue ngeband bareng, kadang-kadang main bareng gue, mereka jadi udah sukses sekarang, udah jadi band. Gue kayak gue malah berhenti kan, sempat berhenti lama karena kerja gitu-gitu. Wah, mestinya tetap main lah. Kadang-kadang karena gue mikir, stres kerja gini, kok capek banget. Oh ternyata gue nggak ada pelampiasan yang dulu sampai kuliah tuh gue punya. Itu ini. Cuman karena sekarang udah bukan otak bisnis sih. Maksudnya udah ke build dan lain-lain. Dan produksi juga lebih gampang. Kalau dulu kan gue harus keluar duit ya, produksi. Apalagi kuliah kagak punya duit, produksi CD atau apa ya, rekaman. Sekarang kan bisa di rumah, beli tools-toolsnya, ya kan kita udah kerja, adalah sisain tabungan, beli tools-tools buat rekaman. Nah digital bisa produce. Dan gue pengen banget punya band, nggak tahu kalau di sini yang tahu, ada band Jerman tuh namanya Atari Teenage Riot. Zaman gue dulu, itu tuh digital hardcore, itu genre yang kayak di Indonesia dengar 10.000 orang doang, di 100.000 juga paling banyak gitu. Gue belum denger juga. Gue pengen punya musik kayak gitu, karena gue nggak jago-jago banget main musik, tapi kalau ngomong ngulik alat digital, ayo dah sekarang gitu, berani gue. Nah, jadi ya udah, kita bikinin sarananya aja deh, kita paling nggak ke musik dulu. Gue nggak tahu musiknya relevan apa enggak, tapi lirik-liriknya segala macam itu emang, ini kan gue baru single, soon EP keluar bulan depan. Bulan depan? Bulan tanggal berapa? Belum ada tanggal pasti. Belum ada tanggal. Pasti Juli, either end of Juli atau mid gitu kan. Temanya sih semuanya kebanyakan tentang ya gitu, kita orang kantoran yang kesel dengan sehari-hari. Yang lagu pertama gue aja isinya tentang ya kita karyawan biasa gitu kan, tapi pengen apa, cuman
pengen lepas, kita nggak bisa karena masih ada cicilan nih. Ya, pokoknya yang relate banget yang cicilan tuh brengsek, jadi marahnya nggak marah sama pemerintah apa nggak marah fuck cicilan gitu. Marahnya sama cicilan aja udah, riba lah apa gitu kan. Gitu. Jadi intinya sih pengen ada. Jadi akhirnya gue kayak pengen cari orang-orang yang relate sama kita, karena ini yakin masalahnya bukan kita sendiri gitu yang udah kerja gue pengen di moshpit lagi kayak gue waktu muda. Nah tapi ya sekarang kalau datang ke moshpit muda-muda semua, ya udah nih cari yang seumuran, gue mau ngumpulin nanti yang senasib yang relate dengan musik ini sih kayak gitu. Wah, mantep sih. Yang nggak tahu sukses apa enggak, tapi goal tuh akhirnya sih pengen bikin gig. Ya isinya orang kantoran aja udah tuh, asli. Yang sealiran gitu. Kapan kabarin udah gue pasti ikut asli. Yang sama gitu kan. Maksudnya, ya teman-teman kita juga ada kan, ada di kantoran perunggu, high perunggu. Ya ibaratnya dia yang aliran itunya, gue yang beneran hancurnya deh. Tapi marketnya mungkin sama. Oh perunggu juga gitu konsepnya, sama. Nggak tahu ditanya perunggu, gue tetap salah ngomong. Tapi dia kan bilangnya kalau di media dia band pulang kantor gitu. Musik pulang kantor. Musik pulang kantor. Sama. Tapi gue takut salah. Iya. Boleh nih, jadi kepikiran nih. Hildo ajak ke sini. Apa mau? Hildo dari perunggu itu menarik sih cerita-cerita mereka juga. Oh, oke. Iya. Wah, good luck Dra buat endeavor lu di musik. Siap, thank you. Mantap banget, seru banget ngobrol sama lu. Makasih banget udah nyempetin ngobrol-ngobrol sama gua dan bisa bersedia join di Vokraft Podcast. Jawaban-jawaban lu ngobrolnya tadi seru banget. Pasti menurut gua manfaatnya banyak banget buat yang dengerin, apalagi orang yang baru mau belajar digital marketing dan mau belajar main musik kali ya. Thank you. Sekali lagi thank you Ndra, sampai ketemu lain waktu. Sama thank you juga udah diundang. Yang pasti sih gue chip in di podcast kayak gini sih cuman pengen biar ada impact-nya sih kayak yang dengerin gitu. Kalau nggak ada impact-nya mudah-mudahan ada, cari-cari aja. Pasti ada intinya pengennya sharing. Siapa tahu bisa ngasih impact ke orang lain gitu. Thank you. Pasti Ndra. Sip, makasih. Oke, bye-bye. Bye. Thank you, Kak. Sip.